461 triliun rupiah hingga tahun 2030. Dengan demikian, emisi karbon diharapkan akan berkurang pada kisaran 29 hingga 41%. Dengan jumlah tersebut, negara perlu menyiapkan dana paling tidak 266,2 triliun rupiah per tahun hingga tahun 2030 untuk menangani perubahan iklim. Bapak Presiden menyampaikan perlunya aksi-aksi konkret, gitu ya, aksi-aksi nyata yang harus dilakukan di lapangan terkait dengan penanganan perubahan iklim, tidak hanya sebatas retorika. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas hingga mendekati kawasan Bandara Cilikriwut. Kencangnya tiupan angin ditambah semak belukar kering akibat kemarau membuat api dengan mudah menjalar hingga membakar. Astaga, sebegitu cemaskah diriku akan krisis iklim? Mengapa manusia begitu egois? Sedari dulu korupsi uang, waktu, tenaga, dan pikiran telah merajalela di negeri ini. Manusia seakan tak pernah sadar bahwa mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan demi kepentingan pribadi adalah wujud nyata dari korupsi itu sendiri. Jika mimpiku tadi terjadi, dapat kupastikan kepunahan biota akan semakin cepat terjadi. Tapi, masa sih semua manusia itu rakus? Apa benar semuanya sudah tidak peduli? Tidak, aku yakin dan percaya masih banyak yang peduli pada bumi ini. Aku membuka mata dan aku sadar, ternyata tidak sedikit orang yang peduli akan lingkungan dewasa ini. Kecintaan mereka akan lingkungan senantiasa mereka suarakan dan wujudkan dengan aksi konkret. Sayangnya tidak sedikit dari mereka yang kusebut sebagai pahlawan bumi semangatnya kandas dan mati di tengah perjuangan. Padahal mereka adalah salah satu garda terdepan untuk kelestarian bumi. Ups, hampir saja lupa. Hari ini kan aku ada agenda diskusi konservasi dan aksi bersih pantai di konservasi penyu Pantai Pelangi. Sementara aku lupakan dulu deh overthinkingku ini. Jangan sampai diriku terlalu banyak berpikir dan pada akhirnya justru tidak melakukan apa-apa. Aku yakin dan percaya bahwa satu aksi nyata akan lebih baik daripada 1000 kata tanpa pembuktian di dalamnya. Jika aku hanya tidur dan rebahan, kurasa aku pun telah menjadi pelaku korupsi. Ya, korupsi waktu karena lalai terhadap tanggung jawabku menjaga lingkungan. Nah, inilah yang tadi diriku sampaikan, bahwa sebenarnya masih ada loh orang yang peduli terhadap kondisi bumi saat ini. Salah satunya adalah komunitas yang bergerak sebagai relawan di konservasi penyu Pantai Pelangi. Aku yakin dan percaya bahwa saat ini kita tidak butuh lagi janji dan orasi. Yang kita perlu saat ini adalah aksi yang dapat terrealisasi. Dengan berkolaborasi, pemerintah dan masyarakat dapat membangun tekad dan semangat dalam menjaga budaya anti korupsi dan jujur dan ikhlas dalam menghijaukan bumi. Nah, di komunitas ini, relawan dengan intens melakukan bersih-bersih pantai, aksi tanam pohon, dan konservasi penyu. Akhirnya, aku menemukan jawaban atas pertanyaanku di rumah tadi. Intinya, kita semua memiliki peranan tersendiri dan harus bahu-membahu untuk mendukung para aktivis lingkungan yang benar-benar bekerja tulus untuk memperjuangkan bumi ini, baik dari segi material ataupun non-material. Dukungan material dan non-material yang tepat sasaran inilah bentuk anti korupsi dalam memperjuangkan bumi yang kita cintai. Karena dengan menjaga bumi, kita telah mengambil peran aktif dan telah berinvestasi jangka panjang untuk keberlangsungan bumi ke depannya. Kita semua harus bekerja secara ikhlas, tulus serta jujur dalam menjaga bumi kita. Karena bumi kita hanya dapat hijau tanpa adanya korupsi. Bersama, kita bisa menjaga integritas dan tetap hijau tanpa korupsi. Karena kalau bukan kita yang bergerak galakkan hijau tanpa korupsi, siapa lagi? Dan kalau tidak kita mulai dari sekarang, ya kapan lagi?